Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ridha Triaditya. Kita akan membahas tentang apa saja yang mempengaruhi komoditas hortikultura. Ya, tadi kita membahas sebelum UTS itu tentang respirasi, sekarang kedua produksi etilen. Apa sih etilen itu? Etilen adalah gas hidrokarbon sederhana yang disintesis di seluruh jaringan tanaman dan mikroorganisme. Bahan organik sederhana yang mempengaruhi proses fisiologis tanaman. Ya, jadi gas hidrokarbon itu C2H4. Ya, C2H4 itu gas hidrokarbon yang sederhana yang mempengaruhi proses fisiologis tanaman. Ya, bisa membuat jaringan produk itu mengalami boosting atau peningkatan penuaan gitu. Gas ini sifatnya flammable, ya, mudah terbakar dan di udara itu sampai 31% ya, sampai 32% dari keseluruhan volume udara. Oke. Gas etilen adalah, kalau boleh dikatakan, adalah hormon alami penuaan dan pematangan yang secara fisiologis aktif dalam jumlah sangat sedikit, 0,1 ppm, part per million. Okay. Etilen adalah polutan udara. Kita menyebutnya polutan, tapi kalau tumbuhan itu sebenarnya bukan polutan itu, tapi emang hasil dari metabolisme mereka dan yang menguntungkan mereka juga untuk membuat komoditas itu mempercepat kematangan. Adapun sumbernya yaitu sumber alami tanaman, tanah, dan gas alam dan vegetasi yang dibakar. Ya. Pokoknya biomasa atau vegetasi yang dibakar itu akan menghasilkan etilen. Oke. Seluruh tanaman, terutama buah dan jaringan yang terluka atau rusak, itu sangat memproduksi etilen yang sangat besar. Manusia memproduksi etilen secara alami, tubuhnya tidak memproduksi etilen, tetapi kegiatannya, aktivitasnya itu akan menghasilkan etilen. Contohnya kegiatannya yaitu pembakaran sampah dan biomasa 61%, pembakaran batubara, minyak, dan gas 28%. Itu kegiatannya itu membuat etilen di udara ini semakin banyak. Juga produk industri seperti asap rokok, lampu fluorescens, karet yang terkena panas. Kita bisa lihat karet yang terkena panas di jalan raya itu dapat menghasilkan etilen karena karet itu ada pada ban dan tergesek di aspal sehingga mengeluarkan panas. Dan panas itulah yang terpapar sehingga akan mengeluarkan etilen. Atau sinar UV, sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet yang ada pada matahari juga dapat mempercepat produksi etilen, ya. Produksi etilen oleh buah, ya. Tingkat produksi dan konsentrasi internya sangat bervariasi di antara jenis-jenis buah, tergantung laju respirasinya itu sendiri. Ya. Produksi berhubungan erat respirasi pada buah klimaterik. Peningkatannya selama pematangan dimulai sebelum atau sesudah peningkatan respirasi klimaterik, sensitivitas, resistensi. Produksi etilen secara autokatalitik tidak bisa dikendalikan, ya, produksi etilennya, tetapi bisa dengan cara mengendalikan oksigen pada saat respirasi sehingga jadilah etilen itu bisa dikendalikan. Maksud di sini produksi etilen secara autokatalitik tidak bisa dikendalikan langsung etilennya, tetapi yang menyebabkan etilen produksi banyak, contohnya laju respirasi, itu bisa kita kendalikan. Kurangilah oksigennya, maka akan laju respirasi rendah sehingga etilen akan rendah pula. Kalau etilen rendah, maka akan memperlambat laju penuaan. Ini contohnya produksi etilen, salah satunya ini. Nah,
Etilen tidak ada hubungannya yang konsisten antara produksi etilen dengan mudah rusaknya produk atau perishability. Jangan disalahkan etilen ya, tapi yang disalahkannya laju respirasi. Hanya paparan etilen dapat mempercepat penuaan dan pembusukan. Tekankan pada pemanfaatan atau teknik penanganan pasca panen untuk mengendalikan laju respirasi, yaitu mengurangi oksigen. Hanya etilen dapat mempercepat penuaan, ya, senescen menjadi pembusukan. Produksi etilen adalah fungsi dari ketuaan, maturity, ya. Kerusakan berlebih, penyakit dan suhu. Penyakit, suhu dan kurang air itu akan memproduksi etilen yang banyak. Produksi etilen dapat dikurangi dengan suhu rendah, oksigen rendah, CO2 tinggi. Itu kata kuncinya. Nah, ini adalah laju produksi etilennya. Kita bisa lihat yang paling rendah contohnya artichoke, asparagus dan lain sebagainya. Yang paling tinggi ada passion fruit atau markisa. Nah, produksi etilen juga dihasilkan bukan hanya di vegetasi juga, bukan hanya di vegetasi, tapi di bakteri dan jamur juga. Contohnya Penicillium vegetatum atau green mold itu menghasilkan gas etilen. Fusarium oxyporum juga menghasilkan etilen. Oke. Nah, laju perubahan komposisi di sini. Perubahan komposisi tadi kan respirasi, etilen dan perubahan komposisi. Banyak yang berubah dari mentah menuju matang. Contohnya, yang matang itu klorofilnya sedikit. Kalau udah matang, mentah itu klorofilnya banyak, yang matang sedikit. Tapi berkebalikan dengan sayuran, ya. Kalau sayuran semakin tua semakin banyak klorofilnya. Kalau buah-buahan semakin tua semakin sedikit sayurannya, klorofilnya. Pembentukan pigmen karoten. Nah, jadi kalau klorofilnya udah mulai menurun di buah-buahan sehingga akan bentuk karoten. Ini, buah-buahan yang pigmen karotennya tinggi yaitu yang berwarna cerah-cerah. Kalau antosianin yang berwarna gelap-gelap dan biru. Semakin tua buah itu semakin gelap dan biru dan memerah gitu ya. Contohnya buah plum ya. Pembentukan antosianinnya. Klorofil turun, antosianin tinggi. Karoten itu semakin tua semakin cerah. Contohnya mangga, karoten itu klorofilnya pada saat mangga itu pada saat mentah itu banyak, matang itu sehingga banyak karotennya. Oke. Perubahan karbohidrat. Contohnya pati menjadi ke gula. Contohnya pisang, kentang dan apel. Contohnya pisang aja ya. Pisang kalau misalkan mentah itu sangat tidak terasa manisnya. Sehingga dirubahlah gula menjadi sederhana, menjadi gula ya. Pati dirubah menjadi sederhana yaitu gula sehingga terasa manis. Jadi buah-buahan yang matang itu akan terasa manis. Gula ke pati, polong ya, kacang polong atau jagung manis. Jagung manis contohnya yang asalnya terasa manis, makin tua dia akan terasa nggak manis ya. Konversi pati dan gula menjadi CO2 dan H2O melalui respirasi. Perubahan pektin contohnya ya. Pektin itu biasanya ada di buah-buahan. Kalau lignin adanya di sayuran. Pektin itu semakin tua buah tersebut semakin banyak pektin yang terlarut. Kalau lignin itu di sayuran. Semakin tua maka kadar lignin semakin banyak dan asparagus contohnya semakin keras. Dan contoh lagi ada perubahan asam organik, protein, asam amino dan lemak mempengaruhi flavor. Ketika asam organiknya udah mulai berubah dan lengkap, protein dan asam aminonya lebih sederhana, maka akan tercium aroma yang sangat mengenakan. Terus kehilangan kandungan vitamin mempengaruhi kualitas nutrisi itu udah pasti. Ya, produksi volatile flavor sejalan pematangan peningkatan kualitas buah. Semakin matang buah maka semakin harum. Semakin volatile flavornya semakin banyak. Itu adalah komposisi pada perubahan-perubahan komposisi pada komoditas. Sekian dan terima kasih.